Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pepatah lama mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, perkenalkan saya Reski Kasari, saya yang akan mengisi pada kesempatan kali ini, yakni tentang materi mempersiapkan konten digital berupa artikel SEO. Sebelum itu, ada yang sudah kenal sama Reski Kasari? Siapa di sini? Ya, sepertinya kita baru berjumpa pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Oleh karena itu, izinkan saya melanjutkan perkenalan diri. Saya adalah seorang blogger dan content writer dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Sejak tahun 2018, saya mulai aktif belajar tentang SEO ini. Dimulai sejak saya menekuni di bidang SEO content writer khususnya di bidang komunitas e-sport. Itu pada awalnya saya bergabung di company e-sports Nesia. Di sana saya menulis tentang komunitas e-sport seperti Mobile Legends, Free Fire, dan sebagainya. Nah, dari tahun 2018 tersebutlah saya aktif di beberapa komunitas blogger dan saya juga ikut di kelas-kelas pelatihan. Nah, karena saya mengikrarkan diri untuk aktif menulis, jadi saya terus menggali ilmu SEO ini. Kemudian saat ini saya tengah merintis karir di bidang jasa tulis artikel SEO dengan nama brandnya Sobat Penulis. Selain itu, saya juga memiliki website yang sudah menayangkan iklan dari Google Ads, dari Google, di mana saya sebagai partner publisher Google AdSense untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Kita lanjut tentang materi pada kesempatan kali ini, yakni tentang menentukan topik artikel SEO dengan cara melakukan riset keyword yang memiliki kompetisi rendah di Google serta sesuai dengan citra dan aktivitas pemasaran. Jadi, kata kunci materi kita kali ini yakni tentang riset keyword ya, teman-teman. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang riset keyword, marilah kita mengetahui dulu apa itu keyword ini atau kata kunci. Kalau keyword ini itu adalah kata-kata yang diketikkan oleh user di mesin pencari Google atau Bing atau mesin pencari lainnya. Nah, kata-kata yang diketikkan oleh si user ini yang kemudian pengen kita cari tahu berapa sih jumlah pencariannya per bulan. Nah, itu yang akan kita tahu. Kalau bahasa Inggrisnya keyword, kalau bahasa Indonesia itu kata kunci. Nah, kalau berdasarkan panjang pendeknya kata kunci itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada short tail keyword, kemudian ada long tail keyword. Kalau short tail keyword itu adalah jenis keyword pendek di mana tersusun dari 1 sampai 2 suku kata saja. Contohnya, arsitek Jakarta, kemudian kata kunci sedot WC, kemudian kata kunci sepatu atau kata kunci gunung dan lain sebagainya. Nah, kalau long tail keyword ini jenis keyword yang panjang yang tersusun dari 3 atau lebih dari suku kata. Nah, ketika dia sudah lebih dari 2 itu atau 3, 4, 5 dan lain sebagainya itu sudah masuk dalam long tail keyword. Di mana di long tail keyword ini, teman-teman, itu versi panjangnya dari keyword pendek. Misalnya kalau keyword pendeknya arsitek Jakarta, maka long tail keywordnya ini bisa jasa arsitek di Jakarta. Kemudian bisa keyword lain juga, contoh gambar gunung yang mudah dibuat anak TK. Nah, itu walaupun panjang itu bisa dikatakan sebuah kata kunci yang bisa diketikkan oleh user. Kemudian ketika kita belajar tentang pasar, ada yang namanya riset pasar. Kalau kita belajar tentang keyword, ada yang namanya riset keyword. Nah, apa sih riset keyword ini? Nah, ringkasnya itu riset keyword adalah metode untuk mencari tahu kata-kata atau frasa yang digunakan pengunjung untuk mencari informasi di search engine. Jadi kita pengen tahu nih berapa jumlah kata yang diketik, berapa jumlah pencarian dari kata-kata yang diketikkan oleh user. Nah, ini contoh yang namanya contoh kata kunci yang diketikkan oleh user. Misal nih, teman-teman punya WC di rumah. Kemudian saat teman pagi-pagi pengen mengeluarkan metabolisme di dalam tubuh ini kan. Nah, tapi saat teman-teman pengen menyiram itu toilet teman-teman ternyata mampet. Nah, ketika mampet ini apa yang teman lakukan? Ya pasti menyiram sampai bersih tapi dia tetap tidak mau keluar. Nah, teman-teman bingung, pasti pengen mencari jasa sedot WC. Ada beberapa langkah pasti yang teman-teman pikirkan. Yang pertama, mencari tahu ke tetangga. Tetangga, ini
jasa sedot WC-nya di mana. Ya kalau tetangga teman-teman tahu, kalau enggak kan teman-teman pasti cari alternatif yang lain. Misalnya mencari tahu melalui Google atau search engine. Teman-teman buka HP, kemudian membuka browser, mengetikkan kata-kata. Nah, kata-kata yang teman-teman ketikkan inilah yang disebut keyword. Contohnya, jasa sedot WC. Nah, ini merupakan kata-kata yang diketikkan oleh keyword. Riset keyword itu pengen mencari tahu berapa jumlah pencarian dari orang yang mengetikkan kata jasa sedot WC ini. Nah, nah, bagaimana caranya agar kita tahu jumlah pencarian dan tingkat persaingan suatu keyword? Nah, inilah setiap pebisnis atau orang-orang yang punya website itu harus mencari tahu berapa kata kunci yang diketikkan oleh user. Kalau kita tidak mencari tersebut, ya namanya menulis artikel jadi sia-sia. Artikel kita tidak ada yang berkunjung di website kita. Nah, itulah pentingnya mencari tahu jumlah pencarian dan tingkat persaingan di suatu keyword. Kalau tingkat persaingan, dia penting agar artikel yang teman-teman buat itu mudah masuk di halaman pertama. Karena persaingannya itu, misal kalau persaingannya rendah, berarti besar kemungkinan artikel yang teman-teman tulis itu bisa masuk di halaman pertamanya Google. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencari sebuah kata kunci. Nah, kita bisa menggunakan tools yang namanya keywordintent.io ini. Nah, untuk lebih lengkapnya saya demokan dulu ya teman-teman. Kita buka Google, kemudian kita ketik keywordintent.io-nya. Nah, keywordintent.io teman-teman ketik di browsernya. Nah, di sini kan ada tampilannya. Di bagian enter the keyword ini isi keyword yang pengen teman cari. Misal sedot WC. Wildcard-nya ini dibebaskan saja karena kita tidak mencari keyword yang spesifik, tidak hanya pertanyaan, tidak hanya yang terbaik, tapi kita mencari yang keseluruhannya. Kemudian language-nya ini Indonesia. Kemudian country-nya juga Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman tekan submit. Ini toolsnya sedang menampilkan datanya. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat ada yang namanya search volume atau jumlah dari suatu keyword dalam satu bulan pencariannya berapa. Kalau sedot WC itu jumlah pencariannya dalam sebulan sekitar 74.000. Inilah dikatakan keyword pendek. Salah satu cirinya yaitu mempunyai volume yang lebih besar daripada keyword yang long tail. Kemudian keyword difficulty-nya atau KD itu 61, ini termasuk medium, ini penjelasannya medium. Berarti tingkat persaingannya itu berada di angka sedang atau tengah-tengah. Artinya artikel teman-teman itu bisa meranking possible atau memungkinkan untuk bisa bersaing di Google. Kemudian kalau CPC ini adalah setiap iklan atau advertiser dari Google Ads. Orang yang beriklan, setiap kliknya berapa biaya iklannya, ya segini, $2,26. Nah, untuk kita yang punya website, CPC ini bisa berperan penting untuk meningkatkan pendapatan kita di Google AdSense. Nah, di sini teman-teman scroll ke bagian bawah, ini nanti akan ditampilkan beberapa rekomendasi kata kunci, mulai dari low, medium, dan high. Nah, kemudian teman-teman klik export data ini, nanti dia akan terdownload Excel-nya atau berbentuk sheet ininya. Kemudian teman-teman olah dan cari keyword low atau kompetisi rendah yang besar kemungkinan bisa teman-teman ranking untuk artikel yang teman-teman tulis nantinya. Nah, kita balik lagi ke materinya. Nah, itu cara mudahnya untuk melakukan riset keyword untuk mengetahui berapa jumlah pencarian, kemudian tingkat persaingan suatu keywordnya. Nah, ini tadi ya sudah saya demokan. Nah, ketika teman-teman sudah
mendownload hasil riset keyword tersebut, teman-teman olah, difilter, kemudian dicari kata kunci yang memiliki kompetisi rendah atau yang low. Nah, kenapa harusnya rendah? Karena untuk website baru atau website yang belum besar itu sebaiknya untuk mencari keyword dengan kompetisi yang rendah biar mudah masuk ke halaman pertamanya Google. Nah, ini ada beberapa yang saya temukan, ada 6 kata kunci. Nah, dari 6 kata kunci ini masing-masing dibuat satu artikel. Satu artikel itu bisa teman-teman tulis masing-masing 1000 kata atau bisa kurang ataupun lebih. Ini tergantung tingkat persaingan atau artikel-artikel kompetitor yang berada di satu kata kunci ini setelah result dari result Google. Misal rata-rata artikel yang menulis tentang nomor telepon sudut WC hanya 600 kata, ya teman-teman tulis cukup 600 kata juga. Itu sudah dikatakan mampu untuk bersaing dengan kompetitor teman-teman di kata kunci nomor telepon sudut WC ini. Nah, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Sekarang teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara menganalisis kata kunci SEO, kenapa itu penting untuk bisnis, dan teman-teman dari mengetahui cara riset keyword tersebut, teman-teman paham berapa jumlah kata kunci yang orang cari tersebut, kemudian tingkat persaingannya di Google. Nah, berikutnya kita akan ada yang namanya soal dan tugas. Nah, teman-teman siapkan buku catatannya untuk mencatat soal atau membuka kembali catatan-catatan yang sudah kita bahas sebelumnya. Are you ready? Ayo, dibuka lagi materinya. Nah, ini soalnya. Berikut adalah contoh short tail keyword kecuali titik-titik. A. Arsitek, B. Jasa arsitek, C. Jasa arsitek di Jakarta, D. Arsitek Jakarta. Ayo teman-teman, di-recall kembali ingatannya. Short tail keyword itu yang seperti apa? Kemudian ada yang namanya long tail keyword itu yang seperti apa? Di antara 4 ini ada satu yang bukan contoh short tail keyword-nya. Ayo, ada yang bisa menjawab? Coba tulis di kolom chat Zoom kita. Ya, mana nih jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, jasa arsitek di Jakarta. Ini karena jasa arsitek di Jakarta ini kan dia tersusun dari lebih dari 2 kata atau sudah 3, 4, dan 5. Karena kalau short tail keyword itu dia hanya 1 sampai 2 suku kata saja. Ketika lebih itu sudah masuk ke dalam short tail keyword. Nah, ini selanjutnya untuk tugas PR teman-teman di rumah nantinya. Saya harapkan teman-teman bisa praktik langsung di rumah seperti yang saya lakukan tadi atau yang saya demokan tadi. Buatlah strategi SEO on page dengan keyword yang lain. Dan susun keyword menggunakan template Google Sheet yang saya gunakan ini. Nah, gini ya teman-teman. Kemudian klik nanti link Google Sheet-nya saya share di grup WA kita ya. Selamat, hari ini Anda sudah mampu menentukan topik artikel SEO dengan cara melakukan riset keyword yang memiliki kompetisi rendah di Google, serta sesuai dengan citra dan aktivitas pemasaran. Nah, baiklah teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan, boleh langsung share pertanyaannya di kolom chat Zoom kita ya. Ya, saya rasa teman-teman semua sudah paham ya, karena materi kita pada kesempatan kali ini cukup ringkas dan cukup mudah teman-teman praktikkan nantinya di rumah. Saya ingin menutup perjumpaan kita pada kali ini dengan sebuah pantun, teman-teman. Jalan-jalan ke Yogyakarta, naik pesawat pergi sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata, saya pamit undur diri. Saya Reski Kasari, saya tutup agenda kita pada kesempatan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya izin stop screen-nya, share screen-nya dulu ya.